Sementara itu di tempat lain, sidang putusan gugatan cerai Fani Bauti terhadap Mark Sungkar yang kemarin dilangsungkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat harus ditunda. Penundaan ini dikarenakan Mark Sungkar urung hadir lantaran sakit. Rencananya sidang putusan akan kembali digelar minggu depan. Pak Mark tidak bisa hadir juga karena keadaan badannya kurang sehat, tapi dia mengetahui apa. Undang kewarganegaraan yang baru, anak dari hasil perkawinan campur tersebut tak lagi mengikuti kewarganegaraan ayahnya, tapi otomatis menjadi WNI dan punya kewarganegaraan ganda sampai usia 18 tahun. Banyak pasangan kawin campur menyambut dengan sukacita diberlakukannya undang-undang kewarganegaraan yang baru itu. Seharusnya Titi dan Andy bisa hidup lebih harmonis dan membesarkan Stephanie dengan tenang. Stephanie tetap WNA, tapi kan sekarang sudah ada undang-undang baru tentang anak hasil dari perkawinan campur, dan mereka nanti akan ada dual citizenship, dan mereka punya dua kewarganegaraan. Nanti setelah mereka umur 18 tahun baru mereka bisa memilih antara menjadi warga negara ikut bapaknya atau ibunya. Jadi itu sekarang Stephanie masih WNA. Pengasuhan di saya, maksudnya Stephanie tinggal sama saya, tapi tetap kita sepakat bahwa pengasuhan, pendidikan, apapun yang menyangkut Stephanie itu kita melibatkan satu sama lain. Titi DJ dan Andy ingin menunjukkan kepada banyak orang bahwa proses perceraian tak harus dilalui dengan ribut besar. Keduanya juga yakin bahwa keluarga broken home tak selamanya berakibat buruk kepada anak. Alasannya sederhana, Titi dan Andy juga berasal dari keluarga broken home. Sesederhana itukah? Saya ingin membantah pendapat bahwa anak broken home itu rusak. Enggak sama sekali. Buktinya saya, Andy dan beberapa contoh yang lain. Dan yang di belakang. Setuju dengan saya. Itu bahwa tidak semua anak broken home itu tidak berhasil. Mereka bisa berhasil menjadi orang gitu ya, berhasil mencapai cita-citanya walaupun punya orang tua yang single parents. Pemirsa, perceraian membuat sengsara semua pihak, baik itu si suami, istri, dan terutama pada anak-anak. Tapi toh tetap saja ada orang yang ingin bercerai, seperti yang dialami Feni Bauti dan Mark Sungkar. Kemarin sidang gugatan cerai Feni atas Mark digelar di Pengadilan Agama Jakarta Barat. Semoga saja pasangan muda Rahel Maryam dan Muhammad Akbar Perdana tidak pernah berpikiran untuk bercerai. Terlebih sudah ada seorang anak yang baru berusia 3,5 bulan. Kira-kira seperti apa pengalaman pasangan ini mengurus anak? Pemirsa, kita simak saja liputannya yang berikut ini. Rahel Maryam sangat menikmati susah senangnya merawat Muhammad Kale Mata Angin, buah hatinya yang sudah berusia 3,5 bulan ini. Rahel dan Ebes suaminya sudah terbiasa terjaga di tengah malam karena bayinya menangis. Menikmati repotnya di saat merawat bayi memang butuh kesabaran dan tentunya juga seni. Rahel dan Ebes sudah bisa menghilangkan kerewelan Kale yang dulunya selalu rewel jika akan dilepas dari gendongan. Bau tangan awalnya ya kan tadinya jangan digendong-gendong terus, nanti bau tangan, susuin taruh. Tapi sama neneknya digendong, kakeknya digendong, awalnya bau tangan, tapi sekarang udah lumayan sih, udah dididik anteng, duduk di bouncing chair, ditaruh di boxnya pakai mainan. Udah alhamdulillah udah gampang banget, anaknya baik. Udah gampang banget, apalagi anakku tuh sekarang udah nggak bangun malam, dia udah jam 9 tidur, bangun jam 6 pagi gitu. Jadi akunya juga udah cukup tidur. Waktu awal-awal yang malam bangun itu emang cukup stres juga sih, cuma sekarang semenjak 40 hari itu udah nggak kayak gitu, udah tidurnya udah enak banget deh. Dalam mengasuh Kale, Rahel dan Ebes sengaja tidak menggunakan jasa pengasuh bayi. Mereka ingin merasakan nikmatnya merawat dan mengasuh putra mereka. Maka dari itu selama memberikan ASI eksklusif, Rahel rela absen dari dunia hiburan. Aku memang udah komit 6 bulan pertama karena mau nyusuin ASI eksklusif, nggak akan kerja dulu. Karena kan kalau udah kerja mulai sibuk, takutnya ASI-nya juga jadi berkurang, lama-lama habis gitu kan. Jadi memang hanya ngambil kerjaan yang seminggu sekali, yang 2 jam doang gitu.
Sementara itu di tempat lain, sidang putusan gugatan cerai Fani Bauti terhadap Mark Sungkar yang kemarin dilangsungkan di Pengadilan Agama Jakarta Barat harus ditunda. Penundaan ini dikarenakan Mark Sungkar urung hadir lantaran sakit. Rencananya sidang putusan akan kembali digelar minggu depan. Pak Mark tidak bisa hadir juga karena keadaan badannya kurang sehat. Tapi dia mengetahui keputusan saya hari ini bahwa saya tetap melanjutkan gugatan saya. Jadi bukan isu seperti di luar bilangnya saya mencabut gugatan, tidak, saya belum pernah mencabut. Hari ini adalah saya melanjuti gugatan saya. Sikap yang saya buat ini karena secara pribadi saya sudah merasa lelah dan juga Pak Mark juga mungkin ya sudah merasa lelah, anak-anak juga, karena sudah 1 tahun kurang lebih belakangan ini kita sudah mencoba berusaha semaksimum mungkin untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga kita, tapi ternyata ya udah coba dengan konsultasi juga dengan Pak Dadang, tapi tetap saja ketidakcocokan di antara kita itu ada terus. Selama 17 tahun, Mark Sungkar dan Fani Bauti bersama-sama mengarungi bahtera rumah tangga. Ironisnya mereka menutup kebersamaan itu dengan bercerai. Di luar pengadilan, Fani dan Mark sudah membagi hak asuh ketiga anak mereka dan juga harta gonogini secara adil. Ya 2 anak yang perempuan ikut saya, yang kecil, yang laki ikut bapaknya. Kalau harta juga sudah sepakat. Tapi yang pasti kita ini kan sekarang masih satu rumah. Karena saya juga mau pindah kemana itu rumah-rumah saya, ya kan. Ya, saya nggak tahu nanti kan waktu itu terus berubah, ada aja yang perubahan gitu ya. Pemirsa, nyaris tidak pernah lagi kita melihat akting Bella Saphira di layar kaca. Dan sampai-sampai banyak yang menganggap Bella sudah tidak eksis lagi di dunia akting. Dan apakah Bella benar-benar tidak tertarik lagi berakting? Ataukah jalan Bella sebagai aktris sengaja diputus? Pemirsa, simak penuturan Bella Saphira yang berikut ini. Setiap kali bertemu Bella Saphira dalam sebuah acara keartisan, pertanyaan seputar kapan Bella akan kembali berkiprah di dunia seni peran seakan tak bisa dihindari. Keingintahuan itu cukup beralasan, mengingat Bella sempat berada di titik puncak sebagai seorang selebriti berkat aktingnya tersebut. Selama beberapa tahun, Bella Saphira menghilang dari peredaran. Tidak satu pun judul sinetron yang ia bintangi. Wajahnya pun nyaris hilang dari layar kaca. Wajar saja jika Bella dianggap tidak lagi eksis dalam dunia akting. Memang dari tahun 99 sampai 2001 itu saya banyak banget terima, ya banyak lah ya penghargaan, piala segala macem gitu. Tapi ada kalanya kita tahu kita bisa melakukan sesuatu hal juga yang kita punya hasrat ya, bahasa Inggrisnya tuh affection gitu. Kita begitu cintanya pada satu hal itu dan kita mau berkorban untuk melakukan hal itu. Nah, saya punya itu dan saya juga ingin melakukan. Bella sedikit mengkoreksi anggapan tentang dirinya yang tidak eksis di bidang seni peran. Sejujurnya ia berkata, Bella mengambil cuti selama 2 tahun karena ingin mengejar hasratnya yang lain, yakni menyanyi. Cukup menimbulkan tanda tanya mengapa Bella memutuskan mundur sejenak dari dunia akting di saat pamornya tengah bersinar. Sempat ada kabar Bella terpaksa memutuskan cuti berakting karena jalannya sebagai aktris ditutup setelah dia menuntut sebuah perusahaan ternama yang memproduksi sabun kecantikan. Alhasil para produser sinetron pun berpaling darinya. Tahun lalu itu saya dapat tawaran main film layar lebar ya. Saya baca skripnya, memang nggak menarik gitu loh. Memang tidak seperti yang harusnya main film. Sekali-kalinya saya mau main film layar lebar, masa nggak berkualitas gitu. Dan ya memang terbukti juga itu film emang berhasil juga sih ya, tapi bukan karena saya sombong atau tinggi hati, bukan. Kalau terlalu pilih-pilih peran, bisa-bisa tumpulah kemampuan Bella berakting. Tidak kangen untuk kembali berakting? Iya ya, memang itu nggak gampang sih, karena soalnya sekali lagi itu semua banyak yang bersinergi gitu, yang bersimbiosis gitu dalam satu produksi ya kan. Bisa dari produsernya, dari sutradaranya, dari skripnya, dari distributornya atau sponsornya, itu banyak sekali. Ada satu hal lagi yang perlu dikonfirmasikan dari Bella, apalagi kalau bukan soal pacar. Sudahkah Bella menemukan pria yang tepat?
Ada, tapi aku nggak akan bicara banyak gitu karena lebih baik saya berurusan untuk masalah pribadi itu sampai saatnya gitu.